Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Setelah mengikuti pelatihan manajemen usaha dan keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, yaitu oleh tim Balatkop, di luar ekspektasi saya selama ini. Selama 5 hari bersama Mas Bio, ternyata dunia bisnis, dunia usaha itu sejak awal harus ditata dan di manajemen. Ada beberapa hal yang saya dapatkan selama 5 hari di pelatihan MUK atau yang biasa disebut manajemen keuangan, manajemen usaha dan keuangan, yaitu salah satunya kita harus fokus kepada tujuan awal kita membangun usaha. Tujuan awal inilah yang seharusnya menjadi kekuatan kita untuk menjalankan bisnis yang kita jalankan. Misalkan saya bersama Azola, saya membangun bisnis bersama istri, itu tujuan kita adalah mengangkat derajat orang tua, karena kita tidak bisa memberikan bentuk lain kepada orang tua. Salah satunya yang kita harapkan adalah membangun usaha. Karena apa? Dengan membangun usaha, karena kita yakin secara ekonomi kita akan terangkat, dan satu sisi akan membahagiakan orang tua, karena di dalam cita-cita kita ingin mengajak kedua orang tua kita dari pihak istri dan suami saya ini, ibu, karena kita hanya punya ibu hari ini. Bapak saya dan bapak dari istri sudah meninggal. Saya ingin mengumrohkan beliau berdua. Selain itu, kita juga ingin memberikan lapangan usaha kepada masyarakat sekitar. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk menggerakkan usaha selama ini. Selanjutnya, kita diarahkan oleh Mas Bio di dalam benak kita, dalam merintis dan menjalankan usaha itu, kita diajak untuk menjadi seorang pengusaha, tidak hanya sebagai perajin atau pedagang. Dengan begitu, karena kita diarahkan menjadi pengusaha, kita harus menata sejak awal. Kita harus menata manajemen dan mata keuangan. Ini hal yang selama ini kadang tidak terpikirkan oleh saya, karena kalau ditanya orang, saya selalu bilang saya perajin sepatu, saya perajin tas, saya perajin kopiah. Dan mulai hari ini, setelah pasca pelatihan, di dalam benak kita, saya akan berusaha dan menjaga bahwa saya adalah seorang pengusaha. Nah, ada beberapa hal setelah pelatihan, saya mencoba membuat beberapa rencana kerja, dan ini sudah saya sampaikan ke bagian produksi bahwa akan ada beberapa perubahan di sistem produksi. Salah satunya, kalau kemarin kita satu hari itu bikin beberapa produk, dan itu ternyata secara hitung-hitungan HPP kita ya rugi, kalau rugi seperti itu. Dan mulai hari ini kita akan bikin misalkan sepatu warna biru, kita akan bikin seri, misal dari 38 sampai 43, warna merah 38 43. Kalau kemarin tidak, kadang dalam satu hari kita bikin warna merah, warna biru, warna putih, dan ini ternyata mengganggu sistem di penjahit di produksinya, karena kita harus mengganti warna benang sesuai dengan kain yang kita kerjakan. Begitu juga di dalam membuat produk tas, seperti itu. Untuk mengejar target kita mengangkat satu karyawan, yaitu sebagai manajer produksi. Beliau sebelumnya adalah bagian operasional, bagian tim penjahit. Kita tambahi beliau dengan di bagian manajer.
Pekerjaan tambahan buat manajer produksi ini adalah saya kasih job tambahan, yaitu mengatur jalannya ritme produksi dari mulai proses cutting, proses pengeliman, proses jahit, dan proses finishing. Kemudian mengecek stok bahan yang ada, karena selama ini sering ada dadakan. Hari ini kita ngejar produksi, ternyata bahan itu nggak ada. Ini yang mengganggu produksi kita. Ini sudah kita sampaikan ke bagian produksi tadi yang kita tunjuk sebagai manajer produksi. Yang kemudian ketika kita di internal sudah mulai tertata, kita kemarin melakukan follow up kepada tim marketing. Dia pihak luar, dia ada di Semarang, dia punya tim, dia bekerja di Google, Gapura Google Digital. Saya tindak lanjuti untuk menguatkan sistem kerja kita. Karena apa? Kalau sistem produksi sudah lancar, harapannya nanti di sistem penjualan juga mulai berjalan. Dan hari ini kita sudah mulai mendekati beberapa tim di fotografer, di media sosial, bagaimana mengangkat marketing dari Azula. Selain itu, kita juga menguatkan di marketing offline. Karena selama ini kita mengandalkan online untuk menggenjot penjualan, kita mencoba memanfaatkan jaringan saya pribadi ya, karena banyak teman-teman yang di dunia pengusaha, dunia perdinasan, dunia perkantoran. Hari ini saya akan bertemu Ketua KONI, karena di 2002 akhir nanti rencana ada Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Saya akan menawarkan sepatu tenun buatan Azula itu menjadi seragam untuk atlet yang mewakili kota Jepara. Siang nanti akan ketemu. Selain itu, di produksi kota selesai, marketing kita selesai, kita juga akan menata di bagian keuangan. Selama ini keuangan kita memang hancur-hancuran dan tidak tertata. Kemarin saya mencoba awal-awal ini dulu kita akan menggait atau mencari tim administrasi pekerja freelance dulu. Nanti suatu-suatu kalau berkembang dan dibutuhkan, kita akan di adminnya akan tenaga tetap. Orangnya sudah kita dapatkan dan semoga memang sudah berjalan dengan baik. Nah, itu yang akan kita rencanakan di setelah pelatihan kemarin selama 5 hari bersama Mas Vio. Agar ide-ide besar, agar target kita besar dan tidak keluar dari yang sudah kita rencanakan, saya akan mencoba selalu fokus pada tujuan awal membangun usaha. Ini penguat kekuatan saya untuk membangun usaha. Saya harus sangat besar bahwa saya usaha adalah untuk kedua orang tua. Sehingga proyeksi ke depan, proyeksi usaha, target depan, misalkan target penjualan sepatu 300 gram bulan, kalau saya kembalikan ke tujuan awal membangun usaha, saya kira akan menguatkan saya untuk bekerja dan semoga akan tidak lelah, tapi semangat untuk menyelesaikan usaha kita, semangat untuk mengembangkan usaha kita. Karena apa? Kedua orang kita harus bangga, masyarakat juga harus mendapat lapangan pekerjaan lebih luas dari usaha yang bikin. Ini yang saya sampaikan sebagai testimoni. Saya emang senang banget, semangat banget ketika mendapat pelatihan 5 hari dari Mas Bio. Terima kasih Mas Bio, aku padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.